Shalom, seberapapun yang dalam kita baru ini, saudara, kami percaya bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan, Tuhan akan terus melanjutkan karyanya dalam kehidupan kita. Tentunya karya Tuhan akan dinyatakan bagi orang yang menyikapinya dan mengimaninya terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, berbicara tentang Tuhan, Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan otoritas, pribadi yang penuh dengan kekuasaan, pribadi yang penuh dengan banyak keajaiban-keajaiban yang ada di dalam dirinya. Saudara, tidak bisa dipungkiri dan dia adalah iya dan amin. Maka dari itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu mengetahui kalau kita diciptakan di dalam dunia ini bukan hanya sembarang kita ada di dalam dunia ini, bukan hanya sekedar kita dilahirkan sebagai orang yang hasil dari orang tua kita, tetapi saya pernah singgung di dalam ibadah akhir tahun bahwa itu ada maksud dan tujuan. Saudara, saya ingin berbicara tentang otoritas ada pada diri kita. Otoritas ada pada diri kita. Jadi otoritas yang dimaksud bukan hanya sekedar kita berteriak kita punya otoritas, atau bukan hanya sekedar kita berkata kita punya otoritas atau kekuasaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, nanti saudara pelajari, benarkah otoritas itu ada dalam kehidupan kita? Ternyata saudara, kalau saudara menggali kebenaran firman Tuhan, otoritas itu sesungguhnya ada dalam kehidupan kita. Dan kenapa tidak terjadi? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana setiap kita yang lahir di dunia ini, kalau sebelum kita masuk kepada poin itu, saya ingin mengajak dulu teks dari konteks ini, otoritas itu. Saudara, kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke 1 Yohanes 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Saya ingin menggarisbawahi saudara bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Apa yang menguasai dunia ini? Kuasa-kuasa kegelapan. Tapi roh kita yang ada di dalam diri kita, yaitu di dalam Yesus Kristus, lebih besar dari roh yang ada yang menguasai dunia ini. Artinya kita punya kekuasaan, punya otoritas. Nah saudara, sebagaimana saya nggak tahu ini apa dijalankan apa tidak. Nah, ini setiap kita yang dilahirkan, ya, setiap kita yang dilahirkan, tentunya ada tujuan. Tujuan siapa? Tujuan Tuhan, bukan hanya sekedar tujuan daripada orang tuanya saja, tetapi Tuhan punya rencana atas kelahiran setiap anak. Maka penting sekali untuk saudara mengerti, anak itu punya rencana Tuhan yang ajaib, yang dahsyat. Adapun, jadi ada tujuan atau harapan. Dan ini merupakan satu-satunya sumber yang berarti. Kenapa? Harapan menjadi satu hal yang berarti. Karena hidup tanpa tujuan seperti hidup yang merupakan satu percobaan saja. Kalau hidup kita nggak punya tujuan, jadi saudara cuma hanya iseng-iseng. Tuhan bukan menciptakan saudara iseng-iseng, saudara penuhi bumi ini, bukan. Melainkan, saudara merupakan satu, kalau saudara iseng-iseng berarti ya cuman hanya perjalanan yang tidak jelas. Akhirnya apa? Kalau iseng-iseng
mengakibatkan satu kekecewaan, kegagalan. Kalau sudah kecewa, gagal, frustasi. Karena apa? Karena tidak ada tujuan. Akhirnya kalau hidup gak ada tujuan, gak ada harapan. Sudah gak ada harapan, ya tadi saya sudah katakan bahwa ada timbul kekecewaan, penyesalan, dan apa yang terjadi? Frustasi. Hidup tanpa tujuan akan bias, tidak jelas, dan mudah dikendalikan atau dipengaruhi dengan keadaan-keadaan yang di luar. Karena apa? Karena saudara nggak punya tujuan. Memenuhi tujuan hidup harus menjadi sasaran utama dalam kehidupan kita. Oleh setiap kita harus mempunyai satu tujuan sebagai hal yang utama. Tanpa tujuan yang jelas, yang kuat, maka saudara, kalau kehidupan kita tanpa tujuan, tanpa komitmen yang kuat dalam menjalankan tujuan, saudara tidak akan mengalami terobosan. Tahun ini, kalau saudara cuma hanya ibadah, ya sekedar ibadah, nggak ada tujuan. Tujuan dalam pengertian bahwa saudara mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara cuma hanya asal-asalan di dalam Tuhan. Saudara, apa yang saudara sudah bangun tahun ini, tahun kemarin, bisa jadi luntuh. Saya tidak menyumpai saudara. Karena apa yang kita dapat, apa yang kita terima, semua itu Tuhan, atas seizin Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bagi orang percaya, bagi orang yang di luar percaya, itu bukannya haknya Tuhan. Sebab Tuhan ingin mengatur anak-anaknya, bukan orang yang di luar anaknya. Ngerti ya maksud saya? Jadi keuangan, kesehatan, apapun saudara, itu Tuhan akan atur, akan rencanakan. Bagi orang yang ada di dalam Tuhan. Bagi orang yang gak ada di luar atau di luar Tuhan, ngapain Tuhan urusin? Gak bedanya saudara anak tetangga saudara. Anak tetangga saudara paling juga saudara bisa bantu apa? Kalau dia gak bisa makan, saudara cuma hanya bisa bantu. Tapi saudara gak bisa perjuangkan anak tetangga saudara untuk makan, bisa kenyang sampai memuaskan. Tidak. Ngerti ya maksud tujuan saya? Jadi saudara, ini kalau tidak punya komitmen yang kuat untuk menjalankan tujuan, tidak ada terobosan. Tidak ada terobosan yang kita akan alami. Tujuan adalah kehendak dari Sang Pencipta itu, tujuan Tuhan dari apa? Tujuan Tuhan terhadap kita sebagai Pencipta agung itu, Tuhan punya satu kekuasaan yang luar biasa. Saudara, Dia ingin melakukan, sebetulnya tujuannya itu adalah mendorong pribadinya untuk mencipta. Nah, ketika tujuan Tuhan kuat, ingin menciptakan langit dan bumi, akhirnya dia apa? Tujuan itu yang ada di dalam pikiran Tuhan. Dia mendorong melakukan create sesuatu. Gak beda saudara punya tujuan tertentu, misalnya saya kepengen punya usaha, saya kepengen punya apa, saya sekolahnya kurang baik, saya kepingin sekolah lebih baik lagi. Akhirnya apa? Dengan tujuan yang kuat saudara berjuang mati-matian, kerja sambil kuliah misalnya, kerja sambil sekolah. Karena apa? Karena tujuan saudara kuat. Biar enggak makan, biar enggak apa, saudara tabung untuk apa? Untuk melanjutkan sekolah. Itu tujuannya kuat. Nah, tujuan yang kuat, saya ingin sebelum mengalami itu, saya ingin menarik dulu tentang tujuan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan itu begitu kuat, ingin menciptakan langit dan bumi dan manusia ditempatkan di sana. Akhirnya apa? Tuhan menciptakan itu. Nangkep dulu ya maksud saya untuk itu. Nah, jadi saudara, berbicara tentang tujuan Tuhan ini penting. Karena
mengerti tujuan, maka seluruh kehidupan kita akan diselesaikan. Kalau kita mengerti tentang tujuan Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan dan membawa kita ada di dunia ini, dan tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan berikan penyelesaiannya. Ini kerangka yang saya berikan supaya saudara mengerti tentang tujuan Tuhan. Who am I? Siapa saya? Nah, saudara mengerti siapa saya di dalam Tuhan, maka saudara akan beriman semakin kokoh kuat di dalam Tuhan. Karena saudara dibawa, saudara ada, bukan sembarang saudara ada. Enggak sembarang menggunakan kehidupan ini. Enggak sembarang menggunakan keuangan yang ada. Apapun manusia punya rencana, hanya tujuan dan rencana Tuhan yang berlaku. Kalau saudara buka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kalau saya baca di dalam kitab bahasa Inggris atau Alkitab bahasa Inggris di dalam terjemahan NIV, New International Version. Di sini dikatakan, many are plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Artinya saudara, di sini dikatakan, banyak rencana dalam hati manusia. Tetapi rencana Tuhan, purpose, the Lord purpose, yang berlaku. Manusia boleh berencana, tetapi saudara, rencana Tuhan saja yang berlaku. Artinya kita boleh merencanakan semua itu. Mungkin baik sesaat menurut rencana saudara. Tetapi ketika itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, maka semuanya akan fail. Jadi kita semua adalah produk-produk ciptaan Tuhan dan Dia memiliki tujuan. Tujuan Tuhan mendapatkan atau menempatkan manusia di bumi menjadi perwakilan atau utusan dari Tuhan. Itulah sebabnya manusia diberi otoritas. Jadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan punya tujuan. Tadi saya sudah sampaikan. Tujuannya apa? Kita ditempatkan di bumi ini sebagai perwakilannya. Jadi kalau saudara ditempatkan sebagai perwakilannya, entahkah kepala cabang, entahkah direktur cabang, berarti saudara punya hak kekuasaan untuk itu. Mengatur yang ada di sana. Di mana kita ditempatkan, di situ kita bisa mengatur. Di mana kita ditempatkan, di mana kita tinggal, di situ kita bisa menguasai keadaan spiritual yang ada di lingkungan kita berada. Saya baru ngerti, belajar ini, saudara, wow. Ternyata ketika kami ditempatkan di sini, di depan ada apa? Depan ada perjudian, ada penjualan narkoba. Waktu itu kita berdoa, saya berdoa Tuhan hancurkan itu. Lama-lama saudara yang di belakang hancur itu. Ada rumah makan, bukan rumah makan, warung makan, begitu tempat nongkrong, judi dan lain sebagainya. Sudah tidak ada, sekarang tidak ada. Jadi apa? Kekuasaan itu ada, otoritas itu ada dalam kehidupan kita. Rumah tangga, apapun persoalan. Jangan dibiarkan dikendalikan oleh keadaan itu. Saudara punya kuasa itu. Jadi, saudara, bila berbicara otoritas atau kekuasaan yang diberikan pada kita, harus dilihat dari tujuan awal dalam gambaran besarnya. Apa maksud konsep Tuhan tentang kekuasaan?
Kekuasaan dalam Tuhan itu unik, saudara. Berbeda dengan kekuasaan yang ada di bangsa ini. Kalau kita dengar kekuasaan, lalu muncul apa? Pikiran, wah ini sewenang-wenang, otoriter. Terus apa? Bertindak seenaknya. Jadi memberikan pengertian yang negatif. Dan ini yang menyebabkan orang takut tentang apa yang namanya otoritas kekuasaan. Menimbulkan perasaan takut akhirnya menghasilkan satu pemberontakan. Berapa banyak gereja juga salah menggunakan kekuasaan. Berapa banyak para pemimpin-pemimpin gereja juga salah menempatkan dirinya ketika dia mempunyai satu kekuasaan. Apalagi ketika dipercayakan dengan karunia-karunia, talenta-talenta, dia dengan enaknya Tuhan berbicara. Kamu harus berkorban, kamu harus begini, kamu harus begini. Bukan berarti kita nggak harus berkorban. Kalau memang itu perintah Tuhan, saudara, kenapa tidak? Dan biasanya perintah Tuhan itu selalu ada konfirmasi, bukan hanya satu sisi. Tiba-tiba nanti saya ngomong, Pendeta David, Tuhan berbicara kepada saya, handphonemu suruh kasih ke saya. Jangan percaya kalau belum Tuhan berbicara sama Pak David. Apalagi, Pak David, anakmu nanti pacaran dengan anak saya. Misalnya begitu ya. Itu jangan percaya juga. Karena anak saya sudah menikah. Nah jadi konfirmasi-konfirmasi itu yang harus apa? Kita cek. Jadi bukan mentang-mentang dia punya kedudukan, punya kekuasaan, sembarang. Nah ini saya nggak tahu apakah banyak di gereja-gereja, tetapi kebanyakan seperti itu, saudara. Apa maksud konsep Tuhan tentang kekuasaan itu? Tadi saya sudah katakan bahwa saudara tidak digunakan sewenang-wenang, tidak menimbulkan perlawanan, tidak menimbulkan pemberontakan, tapi dia adalah sesuatu yang memang benar-benar kita harus mengerti dan harus memahami tentang itu. Jadi manusia di bumi, saudara, manusia di bumi diberikan Tuhan memberikan perlindungan. Perlindungan ketika Tuhan memberikan satu otoritas akan diberikan kepada manusia, ya, otoritas akan diberikan kepada kita, kepada saudara dan saya. Tuhan memberi perlindungan kepada siapa? Kepada orang yang diberi otoritas itu. Terlebih dahulu Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan keselamatan dulu nih. Sehingga ketika saudara melakukan otoritas itu, saudara dilindungi. Oleh siapa? Oleh si pemberi otoritas. Nangkep ya maksud saya? Jadi nggak sembarang, kita melakukan ini akhirnya apa? Contoh yang lama sekarang, anak buah disuruh ngebunuh, siapa nanti yang dihitukan? Cuma diperintahkan. Kalau dia merencanakan juga itu baru kena hukumnya apa? Nah ini gak ngerencanain gak apa, dia cuma hanya diperintahkan. Nah Tuhan punya cara yang luar biasa. Jadi dia melindungi, dia bertanggung jawab. Kalau saudara berada di bumi ini, saudara berada di Bonang, saudara berada di mana-mana, dia mampu melindungi saudara. Dia mampu memberikan keselamatan dalam kehidupan saudara. Tahun 2023, apapun yang diomongkan, saudara punya Tuhan yang dahsyat, saudara punya Tuhan yang ajaib, saudara punya Tuhan yang luar biasa. Maka ini yang harus kita sadari, bahwa ini loh, aku ada bukan sembarang aku ada. Tuhan jaga, Tuhan lindungi dan diberi otoritas.
Sebagai apa? Sebagai wakilnya. Wakil Tuhan. Berarti saudara kalau wakil Tuhan mengatasnamakan siapa? Dalam kondisi kekurangan nyalahin Tuhan. Tapi kita sendiri nggak berada di dalam jalur yang itu, yang benar, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau saudara berada di dalam jalur yang benar, saudara nggak perlu takut. Apapun, dia bertanggung jawab atas hidup saudara. Makanya firman Tuhan katakan apa? Kamu sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Nggak pakai kredit. Lalu otoritas itu disampaikan saudara ya kepada manusia. Klik. Kalau saudara buka di dalam itu, dalam Tawari pasalnya yang ke 1 Tawari 29 ayat 11 12, begini firman Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ini ada nyanyiannya. Kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi. Kepunyaanmu-lah kerajaan, dan yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Tuhan ingin menunjukkan di dalam Tawari ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa kekuasaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Jangan diragukan lagi itu. Kalau Tuhan sudah menempatkan saudara, Tuhan sudah memberikan satu otoritas dalam kehidupan saudara, jangan ragu. Gunakan itu. Yang penting saudara benar dulu. Saya mengatakan begini, saya ingin menggunakan otoritas. Tuhan, setelah kita benar nih, Tuhan aku gunakan otoritas yang kau berikan. Mau ngapain otoritas itu kita gunakan? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala persoalan, hutang piutang, apapun persoalan-persoalan ini, dalam nama Tuhan Yesus, berikan jalan keluar, aku pegang itu. Aku akan mengalami kemenangan karena firman-Mu. Nah itu, kalau saudara nggak tahu di mana itunya, nah ini yang nanti saya akan menjelaskan lagi saudara. Ya, awal tahun ini menjadi titik awal untuk saudara melangkah kita kemana kita melangkah di tahun 2023. Nah otoritas, otoritas dia akan memberi saudara kuasa untuk mempengaruhi. Kalau nggak ada kuasa untuk mempengaruhi, buat apa diberi otoritas? Itu namanya boneka. Ya. Orang seringkali mengatakan bahwa presiden kita adalah boneka. Ternyata dia bukan boneka. Biar kecil-kecil dia mampu memberikan keputusan. Berani melawan arus. Karena apa? Karena punya kuasa untuk mempengaruhi apa? Mempengaruhi apa? Bumi sebagai wilayah. Nah, jadi begini saudara. Seorang yang berkuasa, memiliki kekuasaan, kalau nggak ada wilayahnya dia berkuasa kemana? Nangkep ya maksud saya? Ini saya rangkum dari tadi itu. Jadi kalau kita punya kekuasaan, punya kekuasaan apa di pabrik? Pabriknya mana? Nanti sama aja bohong saudara, itu cemen orang bilang itu, aduh lucu-lucuan itu. Orang diberi kuasa untuk mempengaruhi karena ada apa? Ada wilayah, wilayahnya di mana? Bumi. Saudara tinggal di mana?
Ada di Mars? Sudah nggak terpikir tinggal di Mars karena nggak punya duit. Orang-orang yang punya duit, jalan-jalannya nggak di Ancol, Cipi. Tahun, 10 tahun dia sudah booking jalan-jalan ke Mars, ke bulan. Berapa dolar? Nggak tahu lah. Jangan tanya, itu bukan kelas kita. Ngapain mikirin yang pusing? Hidup aja udah pusing, sudah mikirin yang begitu. Jadi bumi sebagai wilayah. Jadi kita, nih daerah mana? Tuhan, kau dikasih wilayah apa? Kerja. Ya, kerja. Sudah doakan tempat kerja saudara. Jangan bosnya pelit, saudara nggak didoain. Makin ditekan makin pelit. Pelitnya makin melilit. Lama-lama kejepit. Akhirnya saudara karena kejepit, saudara lari terbirit-birit. Meninggalkan perusahaan itu. Ya. Klik. Nggak tahu ini nggak bisa diklik. Nah, mempunyai satu kekuasaan untuk apa? Tadi kan bukan hanya kuasa untuk memerintah dan pemerintah. Tentunya saudara itu. Ditambah lagi. Terus. Nah, ketika punya wilayah untuk memerintah, untuk berkuasa, maka berkuasa untuk apa? Untuk mengembangkan. Makanya saya nggak tahu nih di GJRB anak-anaknya kalau didoakan penyerahan suruh apa? Janji setia, setia untuk apa? Anaknya diajarkan untuk apa? Ikut Tuhan atau iring Tuhan, ditanamkan firman Tuhan. Saya nggak tahu firman Tuhan ditanamkan atau enggak di rumah. Yang ditanamkan supaya anteng kasih handphone, lihat, cari handphone yang apa, yang bisa memberikan apa pendidikan rohani. Kalau memang itu bisa cari, jangan cuma hanya kasih game supaya anteng. Cucu saudara, dari dalam kandungan saya sudah ngomong, cucu saya misalnya, kamu harus ngedidik. Takut akan Tuhan, suruh berdoa. Nanti pada saat lahir, dia bisa berdoa sendiri. Ini mah karena anaknya rewel, ada kesempatan untuk tidak ke gereja. Saya tidak main-main dengan hal ini. 2023, saudara ingin mengalami terobosan, alami dalam penggiringan saudara kepada Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan sudah mempersiapkan sedemikian rupa dalam kehidupan saudara. Nah, berkuasa untuk mengembangkan. Jadi mengembangkan paling tidak yang paling dekat dulu. Siapa? Anak kita, cucu kita. Perhatikan anak dan cucu kita. Kenapa? Agar dia tetap stay dalam Tuhan. Karena bisa jadi saudara ini yang akan merongrong. Saudara cinta Tuhan tapi anak saudara enggak, dia akan main-main keluar dari itu. Oh masih kecil, oh anak saya mah tenang aja, masih kecil. Orang bisa membunuh gara-gara keingin apa? Ingin mau sepatu Nike-nya, bisa ngebunuh orang. Karena cuma hanya karena ingin punya sepatu Nike yang sama seperti temannya. Bumi menjadi kerajaan Allah seperti di surga. Apa yang Yesus doakan? Bagaimana kita berdoa? Firman Tuhan katakan apa? Beginilah kalau kamu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah. Terus? Di bumi seperti? Nah, jadi tugas siapa? Bukannya tugas Yesus, Yesus sudah mendelegasikan. Bagaimana kita berdoa? Kata firman Tuhan, kata Yesus katakan begini berdoanya. Seperti yang tadi saya ucapkan. Dengan teman-teman kita ngomongnya juga boleh bercanda. Tapi
Tapi bercandanya yang sehat. Pikirannya sehat juga. Tuhan membentuk bumi sebagai suatu kerajaan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai kerajaan, ada wilayah. Tadi saya sudah ada wilayah, dan wilayah yang dimaksud sebagaimana tujuan Tuhan adalah bumi. Ya, klik semuanya itu. Ini berulang-ulang supaya saudara tertanam. Dan wilayah yang dimaksud sebagaimana tujuan Tuhan adalah bumi. Bumi inilah yang dijadikan apa? Sebagai kerajaan seperti di surga. Di mana di mana ada wewenang, di situ ada kuasa. Di situ ada kekuasaan. Kekuasaan diberikan kepada manusia sebagai wakilnya di bumi. Nah, sehubungan dengan rencana Bapa Surgawi. Tadi saya sudah singgung di dalam Matius pasalnya yang ke-9 ayat 10. Pasal 6 ayat 9, 10. Demikian juga dengan kita sebagai manusia, sudah ditempatkan di bumi ini. Di mana kita berada, disitulah manusia memiliki kekuasaannya. Dan manusia tersebut memiliki wewenang untuk memerintah. Sekali lagi, wewenang untuk memerintah. Keadaan apapun, saudara wajib diperintahkan ya. Jadi nanti ke depan, terobosan kehidupan apa, sisi kehidupan apa yang saudara ingini. Dalam kehidupan rumah tangga saudara sebagai wilayah kekuasaan saudara. Entahkah perekonomian, entahkah kesehatan, entahkah apapun. Saudara punya kekuasaan itu. Berdoa, gunakan kekuasaan itu. Ambil kekuasaan itu dan katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku menang. Lihat 6 bulan ke depan. Kalau engkau benar di hadapan Tuhan, ada perubahan dalam kehidupan. Jangan sebut lagi Tuhan kalau dia tidak melakukan apa-apa untuk kamu. Saya jamin kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah berbohong. Bukan perkataan pendeta ya, saya berkata ini bukan perkataan saya. Tapi perkataan kebenaran firman Tuhan, Alkitab. Kalau perkataan saya, perkataan Pak David, perkataan siapapun boleh saudara abaikan itu. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, untuk mewujudkan tujuan Tuhan tersebut diciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Nah, kenapa? Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa kita punya kekuasaan itu? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa. Maka Tuhan katakan kepada siapa? Kepada manusia, jangan sembah malaikat. Apapun dan siapapun dia. Karena malaikat itu bukannya Tuhan. Sekalipun dia bisa menghilang, sekalipun dia mungkin punya kekuatan lebih dari manusia. Tuhan katakan bukan, dia adalah pembantumu, dia adalah penjagamu. Dia yang menyertai kita. Makanya saudara, setan ingin mengganggu saudara, iblis ingin mengganggu saudara supaya saudara gak boleh berkuasa di bumi. Jelas ya? Ketika saudara gak punya kekuasaan, dia akan berkuasa. Akhirnya saudara dikalahkan, pikiran saudara, perasaan saudara dikalahkan. Karena sudah punya kuasa tapi gak berlaku. Saudara gak gunakan itu. Kuasa saudara, dalam Mazmur coba, kita buka Mazmur pasal yang ke-8 ayat 4 sampai dengan 6. Ini tentang bagaimana Allah memandang manusia itu dengan begitu dahsyat. Mazmur pasal yang ke-8 ayat 4 sampai dengan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Besok-besok supaya buka Alkitab, jangan sampai nanti saya bohong ya. Jadi buka Alkitab nanti masing-masing di rumah atau di gereja.
Ini gereja sekarang enak saudara. Kenapa? Semua tampil serba ada. Oh jadi ya udahlah. Mau kemana? Ke gereja, lenggang kangkung, ke gereja udah. Dulu ke gereja bawa kita begini ya. Sekarang mah enggak, karena udah ada di handphone. Tapi ya di handphonenya sendiri nggak dibuka. Males, karena apa? Karena di gereja sudah dibukain ayat. Betul? Nah akhirnya apa? Kemajuan itu membuat orang apa? Setan kan pinter, nyusup, tek. Udahlah, males lah, baca itu aja. Baca Alkitab kecil-kecil, lama-lama apa? Om, saya baca Alkitab di mana? Di handphone. Namanya mata. Kalau sudah kecil begitu, itu kan capek, kita mengerut terus kan. Setan masuk. See? Percaya? Oh sekarang ada voice om. Ada voice-nya, voice apa? Alkitab. Dengerin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan gelap gulita menutupi samudera raya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah memisahkan terang itu dari gelap. Dinamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Wah, lama-lama. Ini trik-trik yang begitu, konsentrasi. Giliran baca itu dengerin apa? Gila makannya. Waduh, wah. Ketawa ngakak-ngakak. Enggak ada yang mau ngaku. Anak muda, perjalanan hidup masih jauh. Masa depanmu belum jelas. Tapi kalau engkau ada di dalam Tuhan, masa depanmu jelas. Percaya. Jangan pikirkan siapa orang tuamu, jangan pikirkan siapa pekerjaan orang tuamu, jangan pikirkan begini-begini. Tuhanmu yang dahsyat itu, Dia mengubahkan engkau. Kuncinya satu. Ketika Tuhan upgrade saudara, ya itu nanti bagian terakhir itu. Desember atau bulan Desember, November, Desember itu. Meningkatkan kapasitas tahun ini. Ketika Tuhan mau meningkatkan kapasitas saudara, jangan berhenti, terus kembangkan itu. Jangan, aduh gak bisa om, aduh begini om, selamanya begitu. Saya kalau ngikutin gak bisa, saya gak bisa buat renungan. Saya kalau ngikutin gak punya waktu, saya gak punya waktu. Di antara di sini yang banyak gini, saya yakin cuman hanya 10-20 orang yang dengerin renungan. Tapi gak membuat saya patah semangat. Silahkan saudara gak dengar juga gak apa-apa. Tapi siapa yang mau melakukan, saudara akan mengalami terobosan itu. Karena apa? Saya mikirkan dari sekarang sampai ke depan, akhir dari tahun 2023, renungan apa yang akan diberikan makanan untuk yang tepat buat saudara. Jadi kalau orang punya anak bayi nih kayak begitu ya, kayak bayi sekarang enak. Nih umur sekian kasih makan apa? Umur sekian kasih makan apa? Zaman dulu, mama saya masih juga bayi dikerokin apa? Pisang. Pantesan nya keras. Lah orang nggak tahu dia dibecek-becek begitu. Umur sekian ada menunya. Sama rohani juga kasih menu. 1 tahun sudah kasih menu. Itu namanya catering. Kan enak kan tinggal makan. Makan apa? Oh lihat menunya. Nggak cocok. Ganti YouTube yang lain. Kenapa? Nggak selera. Lama-lama cari yang enak terus kolesterol. Giliran dia sakit aja. Kenapa? Mah om, kenapa? Habis makannya asam dulu. Sayur basi, sayur asem, apalagi tom yam.
Kan tom yum asem. Saya agak lama dikit nggak apa-apa karena nggak dikejar-kejar sekolah minggu. Nah, kita kembali. Maksud kita, saudara, maksudnya begini, saudara. Kita seharusnya memiliki kekuasaan dan memerintah di atasnya. Kita diberi jabatan yang tinggi dan seharusnya mengendalikan bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan dunia. Ini yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak boleh dikendalikan oleh dunia. Manusia diciptakan sebagai apa? Sebagai penguasa dunia. Dan yang lainnya di bawah kekuasaan kita. Nih, menginjak iblis apa? Di bawah apa? Jadi kalau saudara lewat yang angker-angker, jangan takut. Ketika doakan dalam nama Tuhan Yesus. Udah usir. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar, keluar. Lu gak mau keluar, gue yang keluar nih. Takut, kenapa masih takut? Karena kan bukan kita, Tuhan. Nah, jadi rahasianya, kalau saudara mengusir begitu, aku gunakan otoritas yang ada, yang kau berikan kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Dia ngibrit, baru juga kita ngomong begini, aduh, ampun. Aku keluar deh, di mana? Yang jelas, jangan keluar tadi rumah saudara lagi, dia balik lagi. Ini mah diajak main, bercanda sama dia. Jangan bercanda, jangan biarin bercanda saudara. Dia awal-awalnya baik, lama-lama ngajak saudara mundur dari Tuhan. Makanya gak kerasa. Yang begituan saudara, kenapa sih saudara kena itu gak kerasa kan? Kenapa orang tertipu? Kenapa orang terhipnotis? Karena pertama gak terasa seperti biasa. Bapak, apa kabar? Padahal ketika apa kabar begitu dia lagi gunakan itu saudara. Kalau saudara gak punya apa kabar? Mata melotot kan gak mungkin. Apa kabar? Kabar baik. Gak mungkin begitu kan? Nah, apa kabar? Kalau kita gak punya kuasa itu sudah kena. Baik. Nanti ya dengerin apa yang saya omongin. Ikut. Mana? Oh iya. Sini. Mana handphonenya? Masukin. Mana dompetnya? Lama-lama tinggalin. Suruh ngapain ya? Punya kuasa. Tahun 2023. Jadi 2023 itu kalau digabungin apa? Bukan ngecek nomor. Suruh digabungin, saudara ngecek nomor nih. Pasangin nih 4 angka nih. Waduh, bukan. Oh, belum bertobat berarti saudara nggak ngalamin terobosan kalau begitu, habis lagi itu kalau udah begitu tuh. Jadi saudara, bidang apapun yang diperintahkan untuk kita menguasainya, kita nih harus mengerti terlebih dahulu. Apapun bidangnya, ya. Makanya kalau kita diperintahkan untuk menguasai, kamu punya divisi ini. Divisi apa? Pokoknya kerjanya kamu cuman hanya liatin. Liatin apa? Yang jelas. Kalau nggak ngerti saudara cuma hanya ngeliatin doang. Tugasnya apain? Kamu kerja berdiri. Kalau bisa ada orang celangap. Siap Pak. Nanti kerja di mana? Di sini. Banyak kertas. Siap Pak. Nah kan kerjanya cuma hanya gini, cuma hanya ngitung kertas atau apa. Kalau ada orang suruh celangap katanya kan. Nah kalau enggak apa, kalau enggak sudah tanya jelas.
Makanya ada orang lewat suruh cakap, dia ingat perintahnya. Ya ampun. Nah makanya kalau diperintah apa-apa suruh Nah, Tuhan memberikan perintah kepada kita itu jelas. Bukan pemberitaan atau yang sembarang. Kita mengerti dulu tujuannya gimana nih. Nah tadi saya kenapa berkali-kali saya menjelaskan tujuan saudara itu gimana. Supaya secara jelas ketika saudara menggunakan otoritas itu, saudara punya kuasa, power, kekuasaan. Orang akan tahu, contoh misalnya begini, datang ke sana, walaupun gak jelas perwakilannya apa. Anaknya, siapa? Tunduk gak? Tunduk. Ingat ya itu anaknya bos tuh. Jadi nanti kamu macam siapa? Jadi kalau orang yang sudah ada diperintahkan kepada orang tuanya memerintahkan, kamu kerjakan ini. Datang. Pak, ini anak saya ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti sama seperti dengan saya. Kalau dia begini, dia begitu, ikutin Pak, karena itu sama dengan saya. Tuhan memerintahkan saudara, karena saudara ada gambar diri Tuhan. Jadi apa yang Tuhan perintahkan berarti mengatasnamakan Tuhan. Makanya kalau saudara ngusir setan dalam nama pendeta David, nggak akan mau keluar. Karena apa? David nggak punya kuasa. Nama pendeta ini nggak akan keluar. Biar dalam nama Opan ganteng pun saudara nggak akan keluar itu setan. Saudara mau teriak-teriak dalam nama orang Sanger, Tuhan Yesus Kristus, keluar setan. Nggak akan ada. Mau Sanger sangar kek, mau apa kek, nggak ada. Tapi nama Yesus. Nah itu jadi saudara gunakan itu. Ada kekuasaan yang jelas. Jadi kalau kita nggak mengenal, kita nggak akan menguasai. Kita nggak akan bisa melaksanakannya. Kalau nggak mengenal, betul. Bila kita memahami maksud dan tujuan Tuhan, menempatkan kita di bumi ini, di mana kita diberi otoritas atau kekuasaan untuk memerintah, semestinya sikap kita atau tindakan kita akan disertai dengan sikap yang penuh tanggung jawab. Jadi kalau saudara sekarang mengenal nih tugas saudara, ditempatkan di bumi ini, apa yang menjadi tugas kita, maka kalau sikap kita tidak punya tanggung jawab di dalam menjalani hidup ini, berarti saudara menyia-nyiakan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Enggak menjaga. Ingat, orang yang lewat atau mampu mengatasi krisis itu orang yang apa? Orang yang mampu apa? Orang yang mampu mengelola dan mengatur. Saat terjadi krisis saja, bukan soal saat apa ya? Ketika dia mampu meningkatkan perekonomiannya, bukan saat krisis saja mampu mengelola dan mengatur keuangannya, tapi ketika dia dalam masa-masa krisis dia bisa mampu dan mengelola keuangan, maka dia akan ditambahkan itu. Karena itu prinsip Tuhan. Ada sedikit, biarlah mumpung itu, kan udah lama saya nggak makan durian, biarin harganya sekilo 150.000 juga, cuma hanya untuk memuaskan. Hitung-hitung, jangan mentang-mentang enak, ayo kita lagi mumpung ada duit. Jangan saudara. Ya. Saya ingat benar orang tua saya. Karena apa? Karena dia waktu kecilnya susah. Apa? Ini ngajarnya juga kurang pas kalau menurut saya. Ingin makan kecil susah, makan waktu kecil pengen makan manggis susah, waktu kecil pengen makan rambutan susah. Makanya waktu dia punya duit saudara, saya waktu masih SMP, SMA,
Aduh, beli duren 1 mobil, makan tuh anak-anaknya, habisin, mumpung gua ada duit. Beli rambutan 1 beca, makanya kalau ngelihat orang tua saya perempuan kalau ke pasar lamanya minta ampun, itu beli belanjaan itu, datang 1 beca, 2, aduh rambutan, kita seneng waktu itu. Tapi saya lama-lama pikir, aduh nggak pada tempatnya ini. Nah, jangan mumpung, tapi kita juga harus punya hikmatnya. Kalaupun ke depan saudara ada uang, atur dikit-dikit, bagaimana saudara bisa mengelolanya. Tapi juga jangan pelit. Kalau memang Tuhan suruh tabur. Nah, untuk mengetahui maksud dan tujuan Tuhan yang jelas mengurangi kesalahan, kita harus memiliki hubungan yang semakin bergaul erat, bergaul intim dengan Tuhan. Ini yang harus, supaya kita mengerti apa arahan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saya bilang, berusaha sekuat saya. Makan cuma hanya jam 12 yang itu, yang sisa-sisanya kadang-kadang ya pokoknya saya pagi nggak sarapan. Saya nggak sarapan dan saya berusaha saya nggak mau makan nasi. Sudah 1-2 tahun ini. Karena apa? Saya bukannya karena sakit, saudara, bukan, tapi saya ingin bergumul kepada Tuhan. Mengalami terobosan. Beberapa hari yang lalu, saudara, aduh buka aja deh tahun baru, ya. Apalagi Natal begitu, waduh, ada banyak kirim kue kayak ini. Tahun ini kok saya tinggal di Bonang banyak amat yang ngirim-ngirim begitu. Masih ada tuh sisanya dikit-dikit. Kalau mau nggak apa-apa, yuk kita ngopi sama-sama. Kepengen saudara buka pagi-pagi kalau sambil nyiapin firman, sambil ngopi, pahit. Makan dikit dulu. Tapi saya bilang enggak. Dan saya konsep saya sekarang. Yang penting kamu makan apa, mama udah pikirin kamu makan sendiri, makan apalah. Saya ikut aja. Dia pusing saya bikin begitu. Makan apa? Udah makan apa aja. Makan apa, kamu makan apa? Kalau kamu makan soto pakai nasi, ya saya tinggal sotonya doang. Atau kamu makan apa? Makan mau hamburger, saya kalau pakai nasi ya silakan kau pakai nasi, pakai hamburger. Saya cuman hanya hamburgernya doang, begitu kan? Jadi Kentucky, ya silakan kamu itu. Kamu makan apa? Ya ayamnya makan kentangnya. Kalau nggak ada apa-apa, ya kalau kamu makan salad ya atau makan apa ada saladnya ya saya saladnya aja. Jadi saya nggak usah pusing. Yang penting masuk dalam hati, dalam apa? Dalam perut saya. Nah, saudara, jadi kita untuk menentukan itu bisa mengerti bergaul intim dengan Tuhan. Maka jelas Tuhan akan arahkan kehidupan kita. Nah, ambil kesempatan itu. Mau doa puasa kek, mau kemana kek, ambil. Berapa lama? Terserah saudara. Nanti Tuhan akan bimbing. Percaya, saudara akan mengalami terobosan. Manusia seharusnya menjadi penjaga bumi. Ia seharusnya membawa dunia secara dunia jasmani, serta segenap bagiannya dalam tujuan Tuhan. Nah, perintah Allah berkuasa di bumi ini merupakan satu kekuatan, saudara. Kekuatan yang diberikan atau didelegasikan oleh Tuhan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Sekalipun berlawanan dengan hukum alam. Jadi hukum apapun, misalnya krisis nih, saudara, krisis dunia terjadi. Tapi orang yang mendekat diri kepada Tuhan, dia tidak akan mengalami. Karena apa? Sekalipun berlawanan hukum alam. Alam apapun yang terjadi. Paling tidak, saudara tidak kekurangan kebutuhan hidup saudara. Bukan keinginan. Tahun lalu saya bahas tentang perbedaan antara keinginan dan kemauan atau kebutuhan. Nah, saudara, dia akan
mampu mengadas atau mengatasi segala keadaan seperti apa, melawan hukum alam, dan seharusnya tidak menjadi halangan dalam kehidupan saudara. Sebagaimana Tuhan mudah melakukannya, demikian juga kita akan mudah melakukannya. Nggak ada yang amin, saudara. Ya, terserah aja lah, nantilah om lah. Nah, saudara mau tahu? Ini yang namanya mengatasi itu namanya kita masuk dalam hukum aerodinamika. Hukum aerodinamika adalah, saudara, hukum yang melawan gravitasi bumi. Jadi hukum yang melawan gravitasi bumi dari mana? Nah, ini saya sebagai sejarah juga ini saudara tahu hukum gravitasi bumi dari mana? Bukannya New York. Newton. Dia melihat dari buah apel jatuh ke bawah. Kok ada gravitasi bumi, hukum gravitasi bumi. Jadi segala suatu benda yang jatuh pasti jatuh ke bawah. Nah, itu ada daya magnet bumi. Nah, kemudian melalui penelitian lebih lanjut mengenai gerak jatuhnya benda-benda itu, ia menyimpulkan bahwa apel dan setiap benda yang jatuh karena tarikan bumi. Jadi gaya tarik bumi, saudara, terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Nah, untuk melawan gaya gravitasi bumi itu diperlukan namanya aerodinamika. Jadi apa itu aerodinamika? Ilmu yang berhubungan dengan gerakan udara. Udara yang bergerak ini memiliki kekuatan dan mampu mengangkat objek atau benda ke atas. Nah, ini Airbus lawannya dengan burung Raja Wali. Airbus, saudara tahu berat bobot itu Airbus itu? Jadi ini pesawat ini penumpangnya 555 orang dengan 3 kelas. Bobot kosong itu sekitar 280 ribu kilo, berarti 280 ton bobotnya. Pesawatnya saja dengan mesin berikut ada full isi aftur di sayapnya. Saya juga baru tahu karena saya belajar. Jadi isi itu di sayap loh, saudara, itu tangki itu bensin itu aftur itu. Nah, kalau bobotnya penumpangnya penuh, berarti bobot pesawat itu, saudara, bobotnya 560 ribu kilo. Berarti 560 ton. Coba saudara bisa bayangkan 560 ton apel aja bisa jatuh ke bawah. Apalagi pesawat yang begitu beratnya itu. Jadi kalau sudah jatuh ke bawah jangan harap Anda hidup. Makanya saya waktu kawal begini-begini saya sudah berserah. Jadi kalau sudah goyang-goyang di atas, jadi udah tinggal aja. Kalau tangan-tangannya sudah begini, bye-bye. Ya, kalau sudah miring ke sana, miring ke sini. Tapi saudara, alat transportasi yang paling aman pesawat. Jangan lihat kacaunya, saudara, jangan lihat jatuhnya. Tapi itu keamanan yang sering, bahkan yang paling aman adalah pesawat. Nah, tergantung sisi mana saudara melihatnya. Burung Raja Wali. Burung Raja Wali diberikan kemampuan aerodinamika. Untuk apa? Jadi ketika dia mau terbang, dia harus mengepakkan kemampuan berat badan, dia harus membawa angin itu, saudara, dia harus mengepakkan ininya, jadi memberikan kekuatan udara itu untuk melawan itu. Sesuai dengan naiknya kemampuan bobot badannya. Nah, itu diberi kemampuan itu.
Saudara punya apa? Nanti di rumah ya, ada seperti sayap-sayap begitu. Saudara gini-giniin. Bisa terbang nggak? Atau nih yang pendek di sini dah, di atas itu tuh. Balkon situ. Batman. Gelepak, klinik dekat di depan itu. Kenapa manusia nggak bisa? Karena kita tidak diberi kemampuan untuk itu, untuk bisa mengangkat itu. Nah, Tuhan, kuasa Tuhan berarti saudara mampu mengangkat kehidupan saudara. Roh saudara mampu diberikan kemampuan untuk terbang bersama dengan Tuhan. Mampu mengatasi kekuatan duniawi, mampu mengatasi apapun yang terjadi dalam dunia ini. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa itu ada di dalam kehidupan saudara. Saya pas belajar ini, Tuhan ampuni saya. Seringkali apa? Kita cuma hanya mengeluh dengan keadaan. Benar? Kita tidak bisa membuat terobosan. Dan bahkan akhirnya apa? Karena seringkali kalah, kita bisa udahlah Tuhan cukup sampai di sini Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan aku kekuatan saja sudah kamsya Tuhan, kamsyalah hayya. Ini yang terjadi. Mengerti? Nah mungkin saudara di antara kita ada yang bertanya, kenapa otoritas atau kekuasaan diberikan kepada manusia dan bukan malaikat? Manusia ini lemah, mana mungkin mampu melaksanakan tugas yang diembannya itu. Dan ini sulit dicerna. Sementara saudara dengar, mana bisa ya Om ya, aduh saya kan, dengar. Saudara pikir gak masuk akal? Menurut hemat saya, ini adalah cukup masuk akal. Karena apa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ada kemampuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Setuju? Amin. Baru 2 hari. Belum 2 hari ya, baru 1 hari ya kita ya. Saya berharap 1 hari ini dikenyangkan rohani saudara. Ya, jangan muntah, jangan dimuntahkan. Ini menjadi vitamin rohani yang kuat. Saya sengaja belajar beberapa ini supaya apa? Supaya terjadi satu kekuatan di awal ini. Nah, saudara, konsep ini harus saudara pahami. Dan kita gunakan kembali sebagai hak yang telah diberikan Tuhan untuk melengkapi kehidupan kita. Penting untuk saya sampaikan, pemahaman otoritas yang selama ini Tuhan berikan kepada manusia diporak-porandakan oleh iblis. Diporak-porandakan benar-benar. Tujuan iblis apa? Memporak-porandakan agar manusia tidak mengetahui di dalam dirinya ada otoritas. Ini sengaja supaya saudara nggak punya otoritas. Padahal saudara punya kekuasaan itu, diberi wewenang. Nah, ketidaktahuan inilah yang membuat kita bodoh. Contoh saudara, ketika kita diberi wewenang atau mandat untuk memiliki otoritas atau kekuasaan dari seluruh harta yang ada, rumah serta kunci-kuncinya. Oleh siapa? Bukan oleh pembantunya, tapi oleh pemiliknya. Dikasih nih Pak Andi, saya kasih semua yang ada, silakan gunakan. Kalau suatu jadi atau terjadi sesuatu, ada kebutuhan atau apa, bisa saudara buka di sana. Ada apa? Ada tempat untuk makan. Kalaupun kekurangan, masih kurang untuk beli pesawat pribadi, itu ada ruangannya. Kalau kita menghayal jangan tanggung-tanggung. Ada apa? Tumpukan itu. Ya, di ruang itu ya, satu buka kunci itu ada batu yang mengkilap itu isinya berlian semua.
Mau apa? Mau berlian, Toyota berlian atau mau apa? 3 berlian, di situ ada. Buka saja. Saudara, ketika diserahkan itu, tiba-tiba punya wewenang itu, saudara, apa yang terjadi? Kata pemiliknya, silahkan gunakan itu dalam wewenang kamu. Apa yang kamu perlukan ada di setiap kamar dan kunci-kuncinya dalam kekuasaan kamu. Karena kita terkena pengaruh oleh oknum yang memperdaya kita, orang lain, dia bilang, sebetulnya agar saudara tidak punya kekuasaan dari pemilik itu. Sehingga kita tidak pernah membuka pintu tersebut. Karena saudara dipengaruhi. Atau saudara nggak tahu. Ada seorang bijak berkata begini. Ada satu cerita, bukan berkata. Jadi anaknya dibekali dengan satu kantong. Kamu jangan buka kantong ini. Kalau kamu nggak benar-benar perlu, kalau kamu perlu kepepet sedikit, kalau keadaan kamu kurang, baru buka. Wah, dia bawa kemana, dia saking kelaparan, dia ngemis, dia nggak buka-buka itu kantong itu. Nggak tahu gimana kepleset, terbukalah isi kantong itu. Ternyata seluruh kantong itu isinya berlian semua. Kenapa nggak dari dulu aku buka? Nangkep isi cerita saya? Seringkali berlian-berlian jawaban doa ada di dalam kantong-kantong itu. Tetapi kita sendiri tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena kita tidak mengerti. Kita tidak tahu kunci untuk membuka itu. Kunci padahal sudah ada di tangan kamu. Kunci sudah ada di tangan kita. Tapi kita tidak mau membukanya. Dan ini kunci itu, saudara. Kalau kita sudah menerima otoritas. Dan kita tinggal menggunakan wewenang tersebut. Jangan lagi kita berdoa minta kuasa. Tapi saudara gunakan kuasa itu. Jadi jangan, Tuhan berikan aku kuasa. Kuasa itu sudah ada di tangan kita. Tinggal saudara menggunakan kuasa itu. Aku ambil kekuasaan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Nyah engkau. Jadi penting saudara belajar, ini saya belajar karena saya mempelajari dan mulailah hal-hal yang baru saya terima dalam iman percaya saya. Dulu saya cuman hanya biasa aja lah. Tapi ketika kita menggali kebenaran firman Tuhan, kita gali kebenaran firman Tuhan, semakin sumber itu semakin keluar kebenaran itu. Dan rahasia-rahasia kebenaran itu semakin disingkapkan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berikan contoh di mana Tuhan Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya. Dalam Markus pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 15 sebagai ayat terakhir. Markus pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus memanggil mereka ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Stop sampai sini dulu. Saudara percaya Yesus telah memilih saudara? Yesus bilang apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saudara ada di dalam iman kepada Kristus. Berarti saudara sudah dipilih oleh Yesus. Nah, selanjutnya. Terus, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 murid untuk apa? Menyertai dia. Dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Diberinya apa? Kuasa. Saya ingin mengatakan, menekankan ini tentang kuasa. Jadi Tuhan sudah memberikan kuasa kepada murid-muridnya, termasuk saudara dan saya. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, 28, Tuhan memberikan kuasa. Berfirmanlah Tuhan.
Mari kita jadikan manusia menurut rupa dan menurut gambar dan rupa kita. Terus apa? Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Terus burung-burung dan seterusnya dan seterusnya. Jadi awal saja Tuhan sudah mengatakan berkuasa di mana di bumi. Pegang kuasa itu dalam hidup saudara. Jalankan itu. Saya yakin dan percaya. Tidak 3 orang lagi kesaksian di akhir tahun 2023. Tempat ini akan penuh dan tempat ini mungkin bisa meluas. Samping kanan di podium saya atau di samping kiri di tangan saudara. Gumuli dan doakan itu. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang saudara semua bangkit berdiri.